Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kita untuk kali ini akan belajar farmasi fisika, yaitu temanya adalah laju reaksi dan tegangan antarmuka. Oke, baik, untuk kali ini lebih ke pengantar dulu aja ya, karena untuk materinya masih saya susun supaya teman-teman bisa lebih enak dalam ini ya, memahami. Dan juga mohon maaf kalau penjelasan farmakognosi yang tentang karbohidrat dan juga ini kalau nanti kurang apa ya, saya dalam menyampaikan kurang sedikit bisa fokus ya karena saya baru bisa membuat ini dini hari sekitar jam berapa ini ya? Jam 2 oh iya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Semoga nanti bisa dipahami ya. Bismillah. Nah, saya usahakan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke ya. Oke, untuk informasi fisika kali ini kita akan belajar pengantarannya dulu aja ya. Jadi kira-kira apa sih yang akan kita pelajari ke depan ya? Kalau saya kan kemarin dapat jatah tambahannya, harusnya kan jatahnya emulsi dan suspensi. Nah, tapi kebagian lagi diminta menjelaskan laju reaksi, order reaksi, lalu ada juga tegangan permukaan di sini, terus apalagi ya saya lupa, koloid dan lain-lain ya. Nah, untuk yang ini nanti laju reaksi dan tegangan antarmuka saya jelaskan di sini dulu pengantarannya, nanti yang pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih dalam. Oke ya. Nah, maksudnya apa sih laju reaksi dan tegangan antarmuka? Kita masuk ke yang laju reaksi dulu. Apa tegangan antarmuka dulu ya? Oke, kita yang laju reaksi nanti ada videonya lagi ya. Saya bahas sedikit aja karena saya akan ada oret-oret gitu ya. Nah, pada intinya ketika kita yang pertama laju reaksi ya. Kenapa sih nanti apa yang akan kita pelajari? Nah, teman-teman mengerti kemarin yang namanya solubility atau kelarutan. Kemudian ada yang namanya disolusi atau melarutkan sesuatu bahan ke dalam cairan gitu ya. Nah, sebetulnya disolusi itu juga merupakan suatu reaksi perubahan dari yang tadinya benda padat contoh menjadi berbentuk cairan atau ion gitu ya. Tapi laju reaksi yang kita bahas di sini lebih kepada reaksi suatu senyawa A, misalkan ya, senyawa atom A ini yang nantinya bertemu dengan B dalam suatu wadah, kemudian terjadi D gitu ya. A tambah B menjadi C tambah D atau IB, gampangnya gitu. Yang akan kita bahas atau nama itu sendiri. Mohon maaf ya. Nah, AB inilah yang nantinya akan mengalami reaksi menjadi C dan D dari startingnya itu alami suatu reaksi. Nah, untuk mengalami suatu reaksi itu suatu senyawa atau suatu tanaman, tanaman, mohon maaf ya, saya habis ini apa rekaman farmakologi kok masih ke bawah-bawah. Suatu senyawa atau suatu atom itu akan membentuk dari A dan B ini menjadi C dan D, itu ada syaratnya. Ya, artinya A dan B ini harus terjadi suatu interaksi yang menyebabkan dia bisa berubah menjadi C dan D atau terjadi suatu reaksi. Itulah yang kita sebut ya teori dasarnya adalah namanya collision theory atau teori tumbukan, bahwa ketika A dan B ini berada bersama di dalam suatu bejana, maka tumbuhan yang tepat akan menghasilkan reaksi yang membentuk C dan D. Akan tetapi tumbukan yang tidak tepat itu tidak akan membentuk produk. Itulah yang kita sebut dengan teori collision ini ya. Yang merah ini ketika bertumbuhan dengan yang hijau, di saat yang tepat maka akan terjadi reaksi yang menyebabkan dihasilkannya produk. Akan tetapi kalau tumbuhannya nggak tepat ya, contohnya ini sama-sama sebuah aksis Y gitu ya, sama-sama berdiri, pertumbuhan itu tepat. Akan tetapi kalau konformasinya beda, yang merah itu berdiri, yang hijau itu
eee, yang ini malah numbuk tengah sini gitu ya. Harusnya kalau yang kiri teman-teman lihat, ini kan pertumbuhan atom A dan B ini juga pertumbuhan sehingga menyebabkan 2 produk. Kalau ini enggak, ini malah tumbukannya enggak. Harusnya kan ini dengan ini, yang ini dengan ini gitu ya. Maka tidak terjadi reaksi ya. Atau ketika energinya tidak cukup untuk terjadi tumbukan, makanya kayak kayak contohnya analoginya gini ya. Kalau aduh, analoginya apa ya? Jadi ini gampangannya gini, teman-teman untuk mereaksikan si apa sih ini A dan B ya. Nah, secara gratis itu terjadi. Sehingga dari nah, kalau energi ini dilampaui pada saat tumbukan, misalkan pada saat tumbukan energinya sekian, artinya dia menjadi CD ini, maka terjadilah reaksi ya. Akan tetapi kalau tumbukan yang terjadi energinya hanya ada di sini, maka reaksi tidak akan berjalan karena energinya tidak cukup ya. Gampangnya kalau teman-teman sebel sama teman lainnya ya, teman-teman cuma noyor, cuma digojlok gitu ya, ya nggak kerasa, nggak marah gitu ya, misalnya teman-teman yang itu nggak marah digojlok atau nah kalau di gojloknya agak keras ya, mungkin malah ditonjok gitu ya. Nah, itu bisa bikin marah. Nah, itu maksudnya gampangannya kayak gitu ya. Jadi ada suatu energi minimal teman-teman tadi ngejolok temennya kalau energinya kecil sama energinya gede, ya jelas reaksinya beda gitu ya. Kalau makin gede, makin gede energi yang digunakan untuk ngusilin teman ya mungkin reaksinya akan beda ya. Makin gede ya makin ngejar nanti ya makin marah gitu. Nah, itu analoginya kayak gitulah ya. Nah, kalau yang orang orientation ya ya mohon maaf ya karena analoginya kayak gini tapi ya supaya lebih mudah lah gitu ya. Kalau tadi ngejloknya benar, nah ini ngejloknya nggak benar. Nah, contohnya kita mau mau apa dorong teman gitu ya. Harusnya yang didorong tangannya, malah kakinya yang didorong. Yo sama aja bohong gitu ya, sama aja tidak terjadi keusilan gitu. Jadi teman cuma ngeliatin, "Kowe ngopo?" gitu kan. Nah itu yang kita energi. Nah untuk agar teman kita marah atau terjadinya produk ini, maka kita butuh yang namanya 2 tadi, orientasinya atau tumbukannya itu tepat gitu ya. Oke. Nah itulah sehingga, dicapailah, suatu starting yang A dan B tadi yang awal mula senyawanya, kemudian dapat bereaksi menjadi produk yang berupa C dan D. Nah, untuk terjadinya reaksi itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, gitu ya. Salah satunya yang pertama adalah laju reaksi. Oh ya, mohon maaf, saya belum jelaskan di sininya, ya. Dari A dan B menjadi C dan D ini titik fokus perubahan fokus, ya. Jadi seberapa cepat reaksi itu terjadi, gitu ya. Nah, reaksi tadi akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah konsentrasi, ya. Dengan bertambahnya konsentrasi, kira-kira apakah reaksinya akan menjadi meningkat atau menurun? Jadi tulisannya kayak gini. Oke, juga temperatur juga dapat berpengaruh terhadap laju reaksi itu sendiri. Lalu kemudian ada surface area, ya. Gambar nanti penjelasan rincinya di belakang, tapi temperatur makin tinggi, laju reaksi akan semakin cepat. Kenapa? Kenapanya nanti ya. Lalu increase surface area, semakin banyak surface area yang ada, maka reaksinya juga akan semakin baik. Gitu ya. Kenapanya? Kenapanya nanti. Nah, selanjutnya penggunaan katalis dalam reaksi. Ketika kita menggunakan katalis dan tidak menggunakan katalis, bedanya adalah seperti ini. Tepat energi seperti halnya yang jika kita gunakan tanpa katalis, kita lakukan tanpa katalis gitu ya. Nah, fokus kita nanti selain di sini penjelasan ini ya, ada lebih di adanya laju reaksi. Nah, kita sebut nanti sebagai order reaksi. Nah, itu akan kita bahas di apa namanya pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita nanti untuk tekan permukaan kita masuk di yang video yang kedua.